Di dalam Mazmur pasal 73 ayat 25 demikian firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Amin. Demikian firman Tuhan yang sangat kita cintai. Raja Daud bermazmur dalam kitab Mazmur berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini bumi. Amin. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Bumi dengan segala isinya akan hancur lenyap. Jadi tidak ada pribadi lain yang sangat kita cintai. Hanya Dia, Yesus. Selain Engkau Bapa, tidak ada yang kuingini di bumi. Amin. Tidak ada lagi, saudara. Apa? Saudara senang apa di bumi ini? Ya, Tuhan sedang memberkati kita. Bumi adalah milik Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kekasih hidup kita hanya satu, Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain kita ingini hanya selain dengan Yesus. Bergaulah karib dengan Tuhan. Sapanya Yesus, satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Dia adalah sentral hidup kita. Kita berterima kasih atas rahmat anugerah Tuhan. Kalau Tuhan sudah pelihara kita sampai Senin malam ini, sebelum kita berbaring tidur, Tuhan sudah pelihara hidup kita dari pagi, siang, sore, petang, sampai menjelang malam ini, tanggal 6 November 2023. Tidak ada yang lain yang kuingini di bumi, hanya Yesus. Hanya dekat Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia Yesus gunung batuku. Amin. Hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Firman Allah malam hari kita akan baca Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dalam dunia ini penuh dengan tantangan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, iblis seperti singa mengaum-ngaum untuk mencari siapa akan ditelan oleh iblis. Oleh itu berjaga dan berdoa. Berjaga dalam artian supaya kita penuh dengan firman Tuhan dan bersama dengan Yesus berdoa. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin, hanya Dia gunung batu. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3 demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripada nyala harapanku. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan.
Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, sucikan hatiku dan pikiranku, untuk kami malam hari ini baca firman Tuhan, sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ampunilah semua dosaku. Ampuni ya Bapa semua salah kilapku Bapa. Sucikanlah hidupku, bawa aku di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berbaring tidur, kami mau baca firman-Mu. Biar firman-Mu kusimpan dalam hati kami. Sebab hanya dekat dengan Tuhan Yesus aku tenang. Aku cinta firman Tuhan, supaya firman-Mu berkuasa dalam hidupku. Ku jalani firman-Mu dengan kesetiaan. Cintaku kepada Engkau Bapa, cintaku kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau yang kucintai, pribadi yang sempurna Tuhan. Tidak ada yang lain dalam hidup kami Tuhan, hanya Yesus yang ku rindu-rindukan. Terima kasih Bapa. Berfirman, kami siap dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Atas kemurahan rahmat Tuhan, kita pada malam sebelum kita berbaring tidur, kita datang kepada Yesus. Sebab tidak ada lain pribadi yang kita cintai dan kuingini di bumi, kata firman Tuhan tadi katakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau. Sasaran kita di surga bersama dengan Yesus. Pikiran kita perkara di atas. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran. Jadi pikiran kita di surga. Yang kedua, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Tidak ada pribadi lain di bumi ini, sifatnya kita sementara. Kata dalam firman Tuhan 1 Yohanes 2:17, dunia akan lenyap, saudara, bumi akan hancur, tapi orang yang hidup di dalam firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Oleh karena itu mari, biar hari demi hari hati kita tertuju kepada Yesus. Tidak ada pribadi lain, hanya Yesus, satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada ini keselamatanku. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur hanya oleh rahmat anugerah Tuhan. Saya bersama Bapak Ibu Saudara semua diberi kekuatan, dipelihara sama Tuhan. Biarpun penuh dengan tantangan firman Allah kita baca nanti, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Mari kita membaca, penuh tantangan Tuhan Saudara. Kalau kita tidak bersama dengan Yesus, iblis kata firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, ya, seperti singa yang mengamuk mencari siapa. Maka firman Tuhan katakan harus kita waspada, harus berjaga. Saya mau baca sekali lagi. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengamuk, ada mencari orang yang dapat mencari orang yang bisa ditelan, saudara. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tidak dekat dengan Tuhan, wow, bisa ditelan sama iblis, saudara. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kata firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, karena daripadanya sumber kekuatan kita. Amin. Mari saya mau baca firman Tuhan. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, Yesus dibawa oleh roh. Ini penting kita, artinya
Setiap hari, tiap saat kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ini penting, saudara. Karena di firman Tuhan katakan ke padang gurun bicara dunia ini. Ya, dan penuh dengan iblis, saudara. Dunia ini seperti itu sudah saya katakan sudah dikuasai oleh iblis. Ya. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, saudara. Jadi kita di dalam dunia, dimanapun ada iblis. Ini firman Tuhan, dunia di bawah kuasa si jahat. Miliknya milik Tuhan. Ya, jangan sampai salah, gagal paham ya. Bukan dunia ini milik iblis, bukan. Miliknya milik Tuhan Yesus. Karena tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 26 dikatakan, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 26. Sudah saya terangkan kan pada waktu kemarin 1 November. Ya, kita puji Tuhan, saya sudah di atas kemurahan Tuhan, gampang ingatnya. 1 November kita memulai Kejadian pasal 1 ayat 1 tentang penciptaan Allah. Bumi diciptakan, langit dan bumi ciptaan Tuhan. Kalau ciptaan Tuhan berarti di dalam kuasa Tuhan, di dalam otoritas Tuhan, miliknya Tuhan. Tapi akibat ya Lucifer, iblis jatuh di dalam dosa, dicampakkan ke bumi, saudara. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, saya mau bacakan ya. Dicampakkan ke bumi, saudara. Ya, saya mau baca nih. Ya, Wahyu 12 ya. Ayat 9 ya, ayat 9. Wahyu 12, saudara bisa baca ayat 7 waktu terjadi peperangan di surga. Ini sejarah, saudara. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya ini. Jadi ada bolonya, sudah ada teman-temannya. Jadi malaikat-malaikat ini awalnya kan Lucifer. Lucifer jatuh dalam sombong. Kalau soal baca Yesaya 14 ya, dari ayat 12 dan seterusnya, jatuh di dalam dosa karena apa? Ingin menyamai dengan Tuhan, sombong, sudah dicampakkan ke bumi. Maka bumi dikuasai oleh si iblis, dikuasai, tapi miliknya Tuhan. Ya, jadi beda. Tetap oleh karena itu kita harus dekat dengan Tuhan. Sebab kalau tidak dekat dengan Tuhan nggak bisa. Perhatikan suratnya, saudara. Ya, saya mau baca berikutnya. Ayat kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Wah, luar biasa, saudara ya. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Saya sebagai hamba Tuhan tidak pernah, saudara, puasa 40 hari 40 malam. Tidak kuatlah, saudara. Ya, kita sebagai manusia. Tapi karena kenapa kok Yesus kuat? Karena di ayat pertama, Yesus dibawa oleh Roh Kudus. Kita kuat kalau Roh Kudus memberikan kekuatan. Saya katakan saya tidak kuat karena kalau berdasarkan daging nggak bisa. Menurut ilmu kedokteran kesehatan, orang tidak makan minum 72 jam bisa meninggal, saudara. Kecuali dipimpin Roh Kudus. Siapa lagi dipimpin Roh Kudus? Musa. Musa waktu di Gunung Sinai puasa 40 hari 40 malam, saudara. Ya, luar biasa. Ya, almarhum papi saya berpuasa hanya 40 hari, saudara. 40 hari, bukan 40 malam. Arti 12 jam. Jadi kalau nanti malam, ya malam ini, kita nanti sekitar malam setelah makan malam, puasa, sudah tidak makan selain berdoa, tidak minum satupun ya, sampai besok sore. Ya, besok sore sekitar antar 6 jam 7. Tapi penuh dengan doa loh Bapak Ibu ya. Jangan saudara pergi kelayapan ke dunia, itu bukan puasa namanya itu. Tapi kalau berpuasa artinya tubuh, jiwa, roh. Puasa yang sebenarnya tubuh, jiwa, roh. Tubuhnya menahan lapar, tidak makan, tidak minum. Jiwanya pikiran perkara di atas. Kata Kolose pasal 32. Hati kita diisi dengan firman Tuhan. Dan saudara jangan jalan-jalan, saudara. Kecuali pelayanan. Kalau sudah selesai pelayanan, saya kalau puasa pelayanan, selesai pulang ke rumah, berdoa sama, bergaul karib dengan Tuhan. Dan ternyata Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dalam roh ini iblis mencobai saudara. Tetapi lihat ayat ketiga saya baca. Lalu datanglah si pencoba itu. Nah, perhatikan saudara. Iblis itu si pencoba. Jangan pernah berkata, oh saya dicobai oleh Tuhan. Salah. Tuhan tidak pernah mencobai. Ya, kalau kita baca di dalam Yakobus pasal 1. Iblis itu si pencoba. Makanya jangan pernah ngomong ya. Maka saya mau baca. Yakobus pasal 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai saya. Jangan menguji ia. Ya.
Seperti pada waktu Abraham diuji sama Tuhan kesetiaannya. Termasuk kita. Pencoba datang dari iblis, juga datang dari kehidupan kita sendiri. Kita yang daging, saudara. Ya, oleh karena itu mari kita mau dekat dengan Tuhan supaya kita dipimpin oleh Roh. Maka seperti Yesus dipimpin oleh Roh. Kalau dipimpin oleh Roh, saudara, bedanya. Lihat ayat yang keempat. Tapi Yesus menjawab, saudara, ya. Ayat ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu menjadi roti. Jadi cobaan yang pertama, supaya batu menjadi roti. Yang pertama tantangan karena iblis tahu manusia ini akan jatuh karena masalah ekonomi, saudara. Roti bicara makanan, masalah ekonomi. Orang kalau gara-gara nggak ada makanan, orang bisa marah, bisa ribut. Maka penting soal negara, kalau sampai perekonomian hancur, saudara, orang tidak bisa makan, orang ribut, bisa menjara sini karena iblis. Ini firman Allah. Maka perintahkan batu menjadi roti, karena roti bicara makanan, prinsip manusia. Maka pentingnya dijawablah Tuhan ayat keempat. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Amin. Dari hidup kita dapat kuat, saya bisa kuat karena firman Allah. Di luar firman Allah saya jatuh. Termasuk Bapak Ibu dengan kekuatan firman. Maka hiduplah dengan firman Tuhan, sumber kekuatan, dan dipimpin Roh Kudus. Amin. Yang pertama jadi coba iblis masalah ekonomi. Yang kedua lihat ini. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubuhan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mana engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lihat saudara, pencobaan yang kedua, iblis mengkai firman Tuhan, saudara. Firman Allah apa? Mana engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kamu jangan jatuh. Tertulis, ya sebab ada tertulis. Jadi iblis pun tahu firman Allah. Sebab ada tertulis, ada memang saudara, di Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 11-12 demikian firman Tuhan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Wow, ternyata iblis pun tahu firman Allah. Kita tahu firman Allah tapi tidak melakukan firman Allah. Iblis tahu firman Allah tidak melakukan. Berarti kalau kita orang Kristen tahu firman Allah tidak melakukan, berarti sama, mohon maaf, sama seperti iblis. Iblis tidak pelaku firman. Tapi bedanya kita mulai tambah, memiliki nilai tambah apabila kita melakukan itu. Kalau iblis tahu, firman Allah tahu, ini sebab ada tertulis. Makanya Tuhan jawab dengan tertulis pula ayat ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Amin, pakai firman Allah. Tertulis pula di dalam Ulangan pasal 6, saudara. Saya mau baca. Ulangan pasal 6 ayat 16. Jadi dia ngomong tertulis, iblis, Tuhan pakai tertulis. Karena apa? Dia adalah firman Allah. Ulangan pasal 6 ayat 16 dikatakan, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di pasar. Amin. Jadi firman Allah luar biasa. Mari kita hiduplah dalam firman Allah. Kalau menggunakan firman Allah, maka saya sendiri ya, kalau berdoa selalu pakai firman Allah. Karena hidup saya penuh dengan firman Allah. Maka Bapak Ibu harus penuh dengan firman Tuhan. Jadi yang kedua, yang pertama iblis tadi mencobai manusia tentang ekonomi, makanan. Orang gara-gara masalah ekonomi, perekonomian, ya manusia bisa jatuh. Ya, saya dengar di Papua banyak di beberapa tempat tuh gara-gara dibayar uang dia mengkhianati Yesus, tidak percaya Yesus. Yudas jatuh karena uang. Masalah ekonomi dibayar, dia menjual Yesus 30 keping perak itu. Coba gara-gara ekonomi. Yang kedua, kesombongan. Diangkat ke bubung bait Allah, jauhkan dirimu mencobai Tuhan, maka manusia akan jatuh di dalam kesombongan. Maka oleh itu rendahkan diri kita. Jangan sampai kita jatuh masalah ekonomi, jangan sampai kita jatuh masalah kesombongan. Terus yang ketiga, ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya kepada ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahan. Wah, itu kerajaan dunia, kemegahannya berarti masalah apa? Masalah tahta, saudara. Waduh, masalah dunia, kekayaan dunia, masalah materi. Orang gara-gara materi, maka saat ini banyak orang cari duit tapi tidak mencari Tuhan. Ini godaan dari iblis. Ini firman Allah katakan. Maka Tuhan berkata di ayat 9 dan berkata kepadanya, semua itu akan dikuberikan kepadamu jika engkau menantang Yesus, akan diberikan. Karena firman Allah sudah dikatakan tadi kan dalam suatu 5 Yohanes 1 ayat 19, dunia dikuasai oleh iblis. Maka pentingnya Bapak Ibu dekat dengan Tuhan.
supaya tidak dicobai iblis tentang dunia, keduniawian. Dunia begitu jahat akan mempengaruhi rohani kita. Kalau rohani kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, ini iblis tahu akan dicobai oleh iblis, saudara. Akan ditarik ke masalah-masalah dunia. Karena firman Allah katakan, orang yang pikiran ke bumi akan hancur, saudara. Ya, oleh itu mari kita dekat dengan Tuhan. Ayat ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berhala. Oleh karena itu, mari hanya kepada Tuhan kita menyembah, bukan menyembah kepada dunia, bukan dunia yang mengikat kita, tapi ikatlah hidup kita, cintai Tuhan Yesus. Ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Amin. Mari, terpujilah nama Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Ada 3 poin. Yang pertama, jangan jatuh kita masalah perekonomian. Makanan jasmani, minta sama Tuhan, karena sumber segala berkat datang dari Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, jangan sampai kita sombong. Belajar kita rendah hati, jangan tinggi hati. Karena firman Tuhan katakan dalam Matius 11 ayat 29, belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, milikilah sifat rendah hati. Yang ketiga, supaya kita tidak terkait dengan dunia, jangan cinta dunia. Karena orang cinta dunia, saudara, ya, bisa menyembah kepada iblis nanti, saudara. Tapi hanya kepada Tuhan. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus, bukan cinta dunia. Kan orang yang cinta dunia, saya mau baca di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak dalam orang itu. Amin. Jangan mencintai dunia, tapi ketahui Yesus menyembah Tuhan, mencintai Tuhan. Kata firman Tuhan tadi di dalam Mazmur 73 ayat 25. Di dalam hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kuingini di dalam dunia ini. Apa yang kita ingini? Coba saya mau baca sekali lagi. Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi, ya Tuhan. Hanya Yesus. Oleh itulah kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kehidupan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Biar kita makin dekat dengan Yesus. Tuhan bersama kita. Amin. Immanuel.